Setelah menyatakan move on pasca dikhianati oleh Anies Baswedan, Partai Demokrat mulai membuka diri berkomunikasi dengan partai lain. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sempat menyinggung nama Soekarno saat berpidato di markas partainya. Sejumlah petinggi Demokrat juga menunjukkan sinyal ingin merapat ke koalisi PDI Perjuangan. Apakah rekonsiliasi nasional Megawati dan SBY mampu terwujud serta membuat Demokrat diterima di koalisi pendukung Ganjar Pranowo? Sore ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung. Ada Ketua DPP Demokrat Herman Hairon, Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga, serta Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Bapak-Bapak. Saya mau ke Demokrat dulu ya. Ke Bang Herman. Bang Herman, pidato Mas AHY Senin kemarin menarik sekali ya, mengutip nama Bung Karno. Apakah ini kode Demokrat semakin condong merapat ke PDI Perjuangan mendukung Ganjar Pranowo? Iya, Pak Bung Karno itu adalah tokoh nasional, bapak bangsa, yang tentu pernyataan-pernyataan yang dulu sebagai pejuang kemerdekaan ya banyak dikutip oleh siapapun. Dan pada waktu Mas Ketum AHY juga berpidato ya mengutip apa yang menjadi pernyataan tokoh bangsa yang ini juga memberikan semangat dan spirit. Esensinya sebetulnya ya ini ditujukan kepada siapapun, bahkan bahwa dalam politik tentu harus memiliki moral etika yang baik dan ini adalah bagian yang harus kita jaga bersama. Kemudian diterminologikan bahwa menuju kepada salah satu kandidat ataupun koalisi tertentu, tentu ini masih dalam kajian di internal kami. Bahkan dalam 3 hari ini kami juga melakukan rapat-rapat secara maraton, baik rapat yang lebih kecil maupun rapat pleno yang dilaksanakan pada hari Senin yang lalu, dan hari ini kami masih berlangsung dari mulai tadi jam 2:30 sampai hari ini. Saat ini saya bicara masih berlangsung rapat dengan seluruh para ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia. Jadi menurut saya konteksnya itu adalah sebagai kutipan dari tokoh bangsa yang memiliki pesan moral. Oke, Bang Herman, kalau kita mengikuti pidato-pidatonya Mas AHY ya, baru pertama kali ini loh mengutip Bung Karno. Ini jadi bukan suatu kebetulan ya, tidak ada kesengajaan, bukan sinyal yang mengarah ke PDI Perjuangan. Ya kalau sinyal mau bergabung kan memang opsinya terbatas sekali sekarang. Opsinya kan hanya ada pilihan gitu ya. Apakah pilihan dengan Pak Ganjar ataukah pilihan dengan Pak Prabowo. Sekali lagi bahwa ini sedang dalam kondisi yang terus kita gali dan apa hasilnya tentu nanti akan sampai kepada rapat majelis tinggi untuk menentukannya. Karena memang ini menjadi kewenangan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Bang Herman, kami dengar sudah ada komunikasi intensif ya antara petinggi Demokrat dengan PDI Perjuangan sejak lama. Ini untuk mematangkan rencana Demokrat bergabung ke PDI Perjuangan, itu betul ya? Ya sejak lama pula Demokrat memiliki komunikasi politik 360. Jadi kami berkomunikasi ya dengan seluruh pimpinan partai-partai. Dan tentu kalau sekarang tinggal mengerucut ke 2 koalisi juga kami berkomunikasi dalam perspektif membangun komunikasi strategis. Bagaimana Demokrat setelah ditinggalkan oleh Nasdem dan Mas Anies, ke depan tentu menatap lebih baik yang memang memberikan perspektif bahwa koalisi ini efektif untuk bisa memberikan kontribusi nyata kepada rakyat dan tentu memegang teguh terhadap moral etika tadi yang memang menjadi tekanan penting di dalam pidatonya Mas Ketum AHY. Oke, saya mau ke PDI Perjuangan. Bang Eriko, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membuka peluang Demokrat bergabung ke PDIP mendukung Ganjar. Apakah PDI Perjuangan saat ini siap melupakan perselisihan masa lalu dan menerima Demokrat? Mbak Rifana, apa yang salah kalau Demokrat mau bergabung dengan PDI Perjuangan? Bukankah itu opsi yang terbaik kalau mau berbicara secara jujur? PDI Perjuangan bersama 3 partai lain yang bekerja sama itu terbiasa untuk setia, bukan terbiasa untuk ke kiri ke kanan
muka ke belakang seperti yang selalu disampaikan oleh Ibu Mega dan sapoco-poco, dan itu disadari betul disampaikan oleh Bang Herman Hairon. Ini pertemuan, ini baru kita saksikan sekarang, pertemuan antara Mbak Puan dengan Mas Ahy di bulan Juni. Nah, ini kan sebenarnya sudah kelihatan tanda-tandanya. Coba lihat Mbak Rifana, bagaimana kehangatan antara Mbak Puan dengan Mas Ahy. Mas Ahy menganggap Mbak Puan sebagai kakaknya, begitunya Mbak Puan menganggap Mas Ahy sebagai adiknya. Dan ini memang terlihat bersaudara betul. Terus apa yang salah kalau misalnya Demokrat memutuskan bergabung bersama kerjasama dengan PDI Perjuangan dan menggenapkan menjadi 5 partai seperti Pancasila? Ini pas sekali kalau menurut kami, dan kami tentu menyambut sangat baik bila hal ini terjadi. Seperti itu Mbak Rifana. Oke, jadi PDI Perjuangan dalam posisi menyambut baik kalau Demokrat mau bergabung ya Bang Eriko? Mengharapkan Demokrat bergabung? Ya, saya tidak berani untuk menduga-duga. Ya, biarpun saya Eriko Sotarduga, saya tidak mau menduga-duga. Kembali ini kepada Bang Herman Hairon dan juga saudara-saudara kami di Demokrat. Tapi satu hal Bang Herman Hairon yang bisa saya sampaikan, PDI Perjuangan tidak terbiasa untuk tidak setia, tidak terbiasa untuk meninggalkan sahabatnya, meninggalkan saudaranya. Kami mau berjuang bersama-sama untuk memenangkan Mas Ganjar Pranowo. Bukankah ini pilihan yang terbaik? Dan kalau kita lihat dari hasil survei Mbak Rifana, ini sudah rebound. Nanti biar Mas Toto aja. Ini surveinya Mas Toto masih dirahasiakannya. Saya aja nanti menjawabnya. Nah, jangan-jangan nanti sudah. Ini udah dibocorin nih sama Bang Eriko. Ya, saya mau ke Bang Eriko. Heron itu senyumnya juga berbeda kalau dengan PDI Perjuangan. Seperti itu ya Bang? Ya, Bang Eriko, kalau tadi kita lihat Mbak Puan dengan Mas AHY sudah bertemu di bulan Juni, apakah Ibu Megawati sudah siap bertemu dengan Pak SBY untuk rekonsiliasi nasional, mendukung Mas Ganjar? Mbak Rifana, sebenarnya ini sudah dijawab bahwa Mbak Puan dan Pak Sekjen itu ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum untuk berkomunikasi dengan Bang Herman Hairon, dengan Mas AHY. Nah, ini kan silakan saja, nanti kan tinggal bagaimana beliau-beliau menyelesaikan hal ini untuk bisa nanti berkomunikasi lebih aktif lagi, lebih progresif lagi. Ya, sekali lagi, kita tidak berharap sebenarnya hal kemarin, katakan kerjasama yang terjadi di Demokrat dengan yang lainnya terpecah. Kita juga tidak berharap seperti itu. Tapi kalau keadaannya sudah menjadi seperti ini, Bang Herman, begitu juga saudara-saudaraku dari Demokrat, bukankah seharusnya memilih terhadap kita? Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan nanti kita bermusyawarah untuk menentukan. Biarlah sesama ketua umum nanti yang akan memutuskan yang terbaik bagi kerjasama ini. Dan ini juga baik bagi Demokrat. Nanti lihat apa yang terjadi perkembangan ke depan, kita tunggu saja. Nanti dari Mbak Puan dan Pak Sekjen yang akan menuntaskan hal ini. Saya rasa begitu Mbak Rifana. Mas Toto ya, kalau dilihat tadi penjelasannya, kalau dari Demokrat Bang Herman masih malu-malu tidak mau membuka, tapi kalau dari PDI Perjuangan tampaknya lebih terbuka begitu, lebih mau terbuka mengatakan kami siap menerima, PDI Perjuangan siap menerima kalau Demokrat mau bergabung. Tapi sebetulnya manuver-manuver Demokrat, terutama kemarin pidatonya Mas AHY, apakah memang memperlihatkan bahwa Demokrat lebih condong ini ke PDI Perjuangan dan mendukung Mas Ganjar? Ya, sebetulnya jangan malah kita batasi hanya pada pidato yang menyebutkan nama Bung Karno, atau kemudian statement dari misalnya Beni Harman yang mengatakan bahwa Ibu Mega tidak pernah jahat kepada Pak SBY atau Demokrat. Pak SBY juga mengatakan seperti itu kan sifatnya aktual. Kalau kita tarik misalnya tanggal 19 Juni, pertemuan Mas AHY dengan Mbak Puan, itu kan ternyata bukan sebuah basa-basi politik. Karena kemudian di hari yang sama Pak SBY kalau kita ingat mengeluarkan sebuah tweet ya, yang memberikan simbol kuat mengenai bagaimana Pak SBY memposisikan hubungannya dengan Ibu Mega. Dalam konteks itu ada Pak Jokowi juga di tweet tersebut, naik kereta menuju ke satu tujuan misalnya. Dan itu menurut saya sebuah simbol kuat, walaupun saat itu kita ingat Demokrat masih dalam konteks berbicara di koalisi perubahan. Sehingga kemudian orang bahkan mulai menafsirkan jangan-jangan ini sebuah positioning ketika putaran kedua misalnya Mas Anies tidak masuk, Prabowo lawan Ganjar, Demokrat jangan-jangan akan lebih Ganjar. Saat itu kan spekulasinya seperti itu. Dan kalau kita tarik lagi ke belakang, Rifana, menjadi menarik. Kalau pertanyaannya kenapa lebih condong ke Ganjar bukan ke Prabowo, misalnya kalau mau dispekulasikan, kita ingat loh, di tahun 2014 dan 2019, di tahun 2014, besannya Pak SBY itu pernah maju mendampingi Pak Prabowo. Tapi kalau kita ingat saat itu tidak terkesan all out, bahkan kemudian baru di hari-hari terakhir mengumumkan dukungannya kepada Pak Prabowo. Itu kan kemudian masuk juga dengan spekulasi atau obrolan warung kopi tentang politik, bahwa memang
dalam konteks sama militer, Pak SBY dikenal itu tidak terlalu akrab misalnya dengan Pak Prabowo. Gitu. Itu yang menurut saya sebuah cerita yang bisa kita lihat benang merahnya. Dan yang sebenarnya menarik kan adalah bagaimana kita membaca statement teman-teman PDI Perjuangan. Dengan kita bicara dari sisi Partai Biru gitu ya. Dari Partai Merah tadi jelas sekali, eksplisit sekali apa yang dikemukakan oleh Bang Eriko, Sekjen, Mbak Puan misalnya. Nah, jangan kemudian potensi keberhasilan koalisi dari dua partai ini hanya kita kemudian lokalisir menjadi ketemu nggak nih Ibu Mega dengan Pak Prabowo, cek kira-kira seperti apa. Ibu Mega dan Pak SBY maksudnya? Ya, Ibu Mega dengan Pak SBY itu yang menurut saya sebetulnya ada hal-hal lain yang lebih prinsipil yang sebetulnya itu sudah bisa kita baca dari statement teman-teman Partai Demokrat dan PDI Perjuangan yang saya meyakini gitu. Dua partai ini tidak mungkin kadernya berani berbicara mengenai sebuah tendensi akan bergabung kalau nggak dapat restu ya dari Pak SBY ataupun dari Ibu Mega. Nggak akan berani. Ya, Mas Toto. Itu yang menurut saya bisa sedikit berspekulasi. Mas Toto, berarti Anda melihat bahwa sudah ada sinyal-sinyal akan ada rekonsiliasi pertemuan antara Bu Mega dengan Pak SBY. Tapi ini baru pendahuluan, baru entry gitu. Gini, belum tentu bahwa gong dari atau simbol dari kepastian mengenai koalisi Demokrat dengan PDI Perjuangan itu harus melalui pertemuan antara Pak SBY dengan Ibu Mega. Jangan-jangan itu bisa kemudian akan mengalir dengan sendirinya atau akan menjadi puncak yang lebih tinggi lagi dari pertemuan dua partai. Karena kalau kita bicara ketemunya dua tokoh ini dalam konteks rekonsiliasi dari sentimen historis selama 20 tahun yang dianggap orang tidak mungkin bertemu, itu bisa jadi gong yang lebih besar dibandingkan sekedar dua partai ini berkoalisi dalam pilpres. Itu yang menurut saya mungkin kita akan melihat tahapan-tahapan yang berbeda-beda, tapi tidak serta-merta itu harus didahului oleh pertemuan Ibu Mega dengan Pak SBY. Oke, karena kami dengar salah satu syaratnya harus ada pertemuan ini nih, rekonsiliasi ini. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Tapi saya akan tanya lebih dalam ya soal tawaran-tawaran dari kedua partai ini satu sama lain. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan 3 orang narasumber. AHY Puji Bung Karno, Demokrat siap merapat ke PDI Perjuangan. Bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan ada Eriko Sutarduga, Ketua DPP Demokrat Herman Hairon dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Saya mau ke Bang Eriko dulu ya, karena PDI Perjuangan yang kami dengar menawarkan portofolio yang cukup seksi kepada Demokrat, yaitu portofolio Menteri Pertahanan kepada Mas AHY. Karena posisi Cawapres sudah tidak mungkin ditawarkan ya, masih bisa ditawarkan nggak? Ini Mbak Rifana ini senang betul menduga-duga. Saya nggak habis pikir dari mana Mbak Rifana. Saya ini makanya saya tanya nih, minta konfirmasi. Belum pernah ada berbicara yang namanya portofolio. Ketua umum kami itu dengan jajaran DPP yang mana Mbak Puan yang mengkomunikasikan ini, itu belum pernah ada berbicara hal lain. Mereka bertemu 4 ketua umum ini saja membicarakan siapa yang nanti akan ditunjuk menjadi ketuanya untuk tim pemenangan. Itu jelas. Kedua, bagaimana mereka menyatukan langkah untuk apa? Untuk mengkonsolidasikan ini setelah Mas Ganjar tentunya selesai sebagai gubernur. Ini kan tentunya jauh lebih bebas. Nah, yang ketiga Mbak Rifana, kan ini kan penting sekali. Ini yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ajaklah sebanyak mungkin partai. Itu di dalam rakernas kami disampaikan bahwa kita bersama-sama. Nah, kalau Mbak Rifana lihat baju saya ini yang nggak ada tinggal warna biru, hijau ada, Bang Eriko, kuning ke orange ada, merah ada, tinggal warna biru, putih ada. Jadi maksudnya di sini ya ini terserah Bang Herman Hairon dan juga Ketum AHY, apakah perlu lama-lama seperti begini? Kan ini kan bisa dibicarakan dengan baik. Yang namanya calon wakil presiden ini tentu posisinya satu sudah kosong, betul nggak Mas Toto? Kan satu sudah nyebrang ke tempat lain. Ya tentunya kan dari 5 ada tinggal 4. Ini Bang Eriko, saya ingin tanya ini. Bang Eriko, soal posisi cawapres, Mas AHY masih mungkin nggak menjadi cawapresnya Mas Ganjar? Atau memang ya kalau Demokrat mau bergabung nggak boleh maksa posisi cawapres?
Mbak Rifana, sekarang bagaimana kita mau menjawab ini? Bergabung saja belum? Betul tidak? Oke. Nah, coba kalau sudah bergabung, bicarakan apa yang salah dalam hal ini. Coba kalau kita lihat bagaimana Perindo tentu mempunyai persepsi sendiri. Bagaimana dengan P3 sudah menyampaikan Mas Sandi, begitu juga Hanura. Silakan di sini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Oke. Nah, jadi kalau sudah masuk, silakan monggo. Jangan cerita portofolio, cerita yang lebih dari itu bisa dibicarakan. Oke. Itulah yang namanya kesepakatan, itulah yang namanya kerjasama, itulah yang namanya musyawarah mufakat. Ingat loh Mbak Rifana, pada tahun 2019, bagaimana Ketua Umum kami memutuskan setelah berbicara dengan semua Ketua Umum dan berbicara dengan calon presiden pada waktu itu, Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, begitu juga saat ini. Bukan hanya ketua-ketua umum saja berbicara dengan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader terbaik kami, sebagai presiden incumbent sekarang yang nanti tentunya presiden akan datang ini akan meneruskan seluruh program-program dan tentu membuat ini menjadi lebih baik lagi. Nah, tentu dengan Mas Ganjar Pranowo. Nah, inilah yang dibicarakan. Disinilah kami satu langkah untuk menuju ke depan di dalam kebersamaan, di dalam musyawarah dan jadi masuk aja dulu ya bicara. Oke, Herman Heron, jangan terlalu serius, harus senyum Bang, bahwa ini peluang yang luar biasa. Oke, Bang Eriko ini lagi melobi ke Demokrat, melobi ke Bang Herman, tapi saya tidak melobi. Oke. Apa? Saya bicara apa adanya. Monggo Bang Herman. Jadi kalau sudah masuk, bicaralah apa adanya. Jadi harus masuk dulu. Bicara portofolio belakangan. Saya mau ke Demokrat. Bang Herman, apakah Demokrat dalam posisi tetap memaksakan ataupun mendorong Mas AHY sebagai cawapres kalau misalnya berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan Mas Ganjar? Saya kira kalau Ketum AHY berpikir rasional ya. Rasional itu ya kami memang pilihan terbaik adalah kemarin sebetulnya. Karena sudah menggagas dari 1 tahun lalu dan kemudian ditinggalkan oleh Nasdem dan Mas Anies. Nah sekarang kita akan mencoba untuk terus menjajaki komunikasi politik dan pada akhirnya nanti tentu akan berkoalisi. Apakah dengan Pak Ganjar ataupun dengan Pak Prabowo. Dan dalam konteks ini ya bagi kami rasional dan silakan saja nanti pilihannya adalah bagi yang memegang keputusan di masing-masing koalisi. Dan kalau tadi disebutkan sampai penawaran portofolio dan lain sebagainya, saya kira belum ke arah sana lah. Oke. Hari ini masih dalam tahap ya komunikasi bagaimana menjajaki dan jika memang tadi disebutkan terkait dengan rekonsiliasi antara Pak SBY dan Bu Mega, ya Demokrat sudah menggagas sejak lama gitu. Ini kan kuncinya hanya tinggal di Bu Mega saja. Kalau Mas Eriko bisa meyakinkan Bu Mega terbuka dan kemudian menjadi komunikasi yang atau silaturahminya menjadi baik, ya bisa saja itu menjadi tanda-tanda bahwa Demokrat akan bersama dengan koalisinya Mas Ganjar. Tetapi selama bahwa belum ada arah ke situ, menurut saya sekarang posisinya masih sama. Apakah bisa dengan Pak Ganjar maupun dengan Bang Herman. Pak Prabowo. Oke, jadi intinya Demokrat tetap berharap bahwa Bu Mega bisa bertemu dengan Pak SBY. Tadi Anda mengatakan bahwa kuncinya sekarang di Bu Mega soal komunikasi, begitu ya? Harapannya Demokrat supaya dua tokoh ini bisa bertemu. Sejak lama Pak SBY membuka ruang untuk itu, gitu ya. Dan selalu berada pada posisi yang tidak ketemu lah gitu ya. Oke, menurut jadi saya harapannya Demokrat bisa bertemu ya antara Bu Mega dengan Pak SBY, begitu? Ya ini kan supaya sebuah tirainya selesai gitu ya, persoalan lamanya selesai dan tentu ini bisa menjadi tuntunan, menjadi panutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi harapannya bertemu. Tapi soal rasional, apakah berarti Demokrat dalam posisi tidak akan memaksakan Mas AHY menjadi cawapresnya Mas Ganjar kalau bergabung? Ya beda ya, tolong dibedakan bahwa ketika kami menggagas 3 partai koalisi perubahan, tentu ini kita menggagas dari nol, menyamakan visi dan lain sebagainya. Dalam perjalanannya masing-masing partai diberikan kewenangan untuk mengusulkan para calon wakil presidennya. Tetapi ini kan berbeda. Artinya bahwa dua koalisi ini kan juga sudah matang dan punya otoritasnya. Bagi Demokrat tidak akan memaksakan untuk itu. Tapi kalau kenyataan lain ya itu adalah sebuah jalan gitu ya, sebuah jalan. Ya kalau kemudian Mas Ganjar menawarkan wakil presiden, ya kita siap saja gitu. Atau Pak Prabowo menawarkan wakil presiden, ya siap saja. Tetapi tentu dengan berpikir rasional bahwa ada hal yang tentu kita juga hadir belakangan
inilah yang oleh Ketua Umum AHY disebut ini adalah bagian daripada etika dan moral politik yang harus dipertahankan gitu. Ya, Mas Toto, kalau misalnya dilihat ya, apakah kemudian harapannya Demokrat tadi agar dua tokoh ini bertemu dulu nih antara Bu Mega dengan Pak SBY, ini akan menjadi sulit nggak sebetulnya nanti? Deadlocknya nanti di situ atau bagaimana, Mas Toto? Saya belum pernah mendengar statement bahwa itu harus jadi prasyarat atau harga mati ya, karena ada hal-hal yang lebih prinsipil. Bahasanya Bang Herman tadi. Bang Herman itu bukan harga mati kan, dan bukan prasyarat kan, tetapi tentu saja harapan bahwa kemudian pertemuan antar dua tokoh besar yang menjadi magnet utama dari partai akan menjadi sebuah hal yang luar biasa buat keduanya. Tapi saya meyakini ya, dalam konteks Partai Demokrat terutama, tadi Bang Herman sudah menggunakan istilah lebih realistis, saya pikir tidak akan ada prasyarat-prasyarat yang kemudian sifatnya teknis, lalu kemudian malah menggagalkan apa yang coba dibangun dalam paket kesamaan nilai. Apalagi kita tahu yang namanya partai itu tidak punya pilihan, harus masuk ke dalam barisan koalisi, tidak bisa tidak berkoalisi dalam konteks pilpres. Dan saya meyakini teman-teman Demokrat dan PDI Perjuangan lebih mengerti kondisi psikologis dari Ibu Mega dengan Pak SBY yang tentu saja harus dibedakan dengan kondisi psikologis dan kebutuhan secara politik dari Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan. Yang itu kalau kemudian disatukan, itu kemudian malah ada potensi menghambat proses pertemuan dan koalisi secara formal. Jadi saya sih melihat itu tidak akan menjadi harga mati ya, dilihat dari teman-teman Demokrat yang lebih mengutamakan dari kesamaan nilai. Dan yang menarik begini Rifana, kalau kita lihat memang dari sentimen historis perbedaan pendapat atau posisi politik dari dua partai, secara ideologi misalnya dua-duanya bicara tentang keberagaman. Apakah pernah ada saling menyerang statement terkait dengan misalnya penggunaan aparatur negara seperti yang misalnya pernah terjadi dalam perdebatan tanda kutip antara PDI Perjuangan dengan Nasdem terkait dengan kejaksaan? Tidak ada. Makanya sampai keluar bahasa dari Pak SBY, ketika berkuasa pun Ibu Mega tidak pernah menjahati saya. Jadi sebetulnya dalam konteks value memang ada hal yang sangat mudah dipertemukan antara kedua belah partai, bahwa ada fakta sentimen historis antar dua sosok personal yang kita tidak tahu kesalahpahamannya seperti apa, memang itu akan menjadi bagian dari episode lain yang alangkah baiknya kalau bisa dipertemukan. Itu nilainya bukan hanya elektoral, tapi konteksnya rekonsiliasi kepada semua segmen, bukan hanya kepada dua pemilih partai ini. Oke, kita tunggu nanti bagaimana ujungnya, apakah rekonsiliasi nasional antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono ini bisa terjadi. Karena sekali lagi tadi mengutip apa yang dikatakan oleh Mas Toto, ini bukan hanya rekonsiliasi nasional untuk kepentingan elektoral, tapi untuk politik di negeri ini ya, bahwa egosentris ataupun perselisihan selama 20 tahun ternyata bisa diselesaikan begitu ya dengan baik. Kedewasaan kedua tokoh besar ini kita tunggu nanti seperti apa, dan sekali lagi ujungnya apakah Demokrat akan berlabuh ke PDI Perjuangan mendukung Ganjar Pranowo, nanti waktu yang akan menjawab. Terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih Rifana, Bang Herman, Bang Herman, Bang Eriko.